garam. Nah, terus dijualnya lebih mahal itu. Aduh, malah mungkin selawatan yang diremix gitu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast nih. Ini belum ada judulnya nih, di podcast Irmai episode pertama. Nah, buat episode pertama itu moderator itu saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Cahyobowo. Dan di sini ada selaku ketua Irmai sebagai narasumber pada episode pertama. Mungkin bisa dijelaskan dulu namanya. Oke, di sini perkenalkan, nama saya adalah Raka Farasyadat. Saya adalah ketua Irmai tahun 2024 sampai 2026. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke temanya, kita tuh bakal ngasih tau dulu nih temanya itu apa. Untuk tema pada episode pertama tuh kita paranormal gitu. Kayak sebenarnya kenapa kita ngambil dari paranormal ini? Banyak dari masyarakat di Indonesia sekarang ini tuh masih banyak gitu, masih kental yang namanya paranormal, kayak hal-hal goib lah, kayak jin, sihir gitu ya kan. Terus juga banyak orang juga yang emang mencari bantuan lewat paranormal gitu, kayak dari kesehatan, rezeki, sampai mungkin percintaan. Nah, terus gimana sih gitu pandangan dari narasumber kita ini nantinya tentang apa itu paranormal dari sudut pandang Raka Faras. Oke, sebagai kita seorang muslim gitu, kita kan diajarkan selalu berpegang teguh pada Al-Quran ya dan hadis. Namun emang di sisi lain kita juga nggak bisa gitu menutup mata kalau emang praktik paranormal dan hal-hal goib itu masih sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya dalam podcast ini tuh kita ingin melihat pendapat dari narasumber gimana tentang paranormal yang masih ada sampai sekarang. Mungkin langsung tanya aja kali ya ke narasumbernya. Boleh. Menurut Farah sendiri nih, kira-kira sebenarnya tuh hal goib ini tuh dalam Islam gitu diperbolehkan apa enggak sih kalau menurut Farah sendiri? Jadi menurut saya nih ya, hal goib itu ada dan beberapa memang perlu kita imani, contohnya yang sudah ada di dalam rukun iman. Tapi kalau misalnya selain dari itu kayak suatu yang benar-benar dibuat-buat gitu, kayak hantu lah atau. Tapi menurut Farah sendiri ya, kalau untuk dunia goib itu tuh termasuk paranormal nggak sih sebenarnya? Untuk hal goib itu sebenarnya bisa ditarik ke dalam sisi agama ada, di dalam sisi ilmu biasa ada. Tapi kalau sulap merah kayaknya enggak dulu dah. Tuh masih banyak pertanyaan besar dia. Berarti itu kan kalau kita ya dalam Islam itu kita kenal jin gitu, malaikat, dan emang makhluk goib lainnya gitu. Gimana sih kita bisa gitu memahamin keberadaan mereka yang emang buat diri kita gitu, menurut Farah sendiri? Kalau menurut saya nih ya, teruntuk yang kiranya yang baik, yang seperti malaikat, tentu harus kita imani tentang keberadaannya. Untuk jin, di dalam Al-Quran pun ada tentang jin juga dibahas, dan memang tidak semua orang bisa melihat jin, dan yang bisa bekerja sama dengan jin adalah Nabi Sulaiman. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang katanya saya bekerja sama dengan jin, saya bisa bahasa jin, emangnya Anda lebih hebat daripada Nabi Sulaiman? Kan enggak gitu. Tapi kenapa di Indonesia ini gitu ya, mungkin di negara lain juga gitu, khususnya negara-negara yang memang belum maju gitu ya, kenapa hal-hal goib nih masih banyak gitu, yang kayak mungkin kayak misalkan contoh nanti ada barang dengan berita hoax sedikit, kayak misalkan oh ini kayak gini
nanti disebar. Kenapa negara-negara berkembang ini tuh masih banyak kayak gitu ya? Kenapa begitu? Karena memang zaman dahulunya, terutama Indonesia ya, zaman dahulunya adalah penyembah roh. Jadi ya memang apa ya bahasanya, habit itu ya susah untuk hilang sebenarnya. Even udah diberitahu sesuatu yang lurus, tetap mereka masih mempercayainya. Contoh adalah beberapa suku yang mungkin masih mempercayai tentang roh nenek moyang, padahal dia pun dengan sudah bagus mengikuti Islam, tetapi tetap masih mempercayai tentang roh nenek moyang atau benda pusaka lainnya. Sebenarnya dari gue sendiri juga masih belum jelas gitu kenapa banyak banget gitu, sedangkan ini zaman sudah modern. Mungkin apa memang mungkin seperti kayak di desa mungkin ya tertinggal gitu ya modernisasinya, sehingga ya memang masih banyak. Tapi menurut Farah sendiri, bisa nggak sih kita untuk mengurangi paranormal itu? Kalau menurut gue sendiri ya bisa, tapi ya mungkin memang sangat berat karena itu bersinggungan dengan yang namanya budaya. Kalau mereka bilangnya masih budaya. Ya, ya. Nah itu, jadi kalau misalnya hal tersebut kita coba untuk tarik, untuk copot, yang pasti yang punya marah. Karena memang itu sudah dari nenek moyang mereka mungkin ya. Betul. Karena mungkin adat istiadat dari mereka. Mungkin kalau dari Faras ada kayak ini nggak sih, kayak apa ya? Mungkin di kampung atau di mana? Mungkin dari saya pribadi ya. Kalau di kampung orang tua saya itu ada kayak kalau misalkan setiap tahun itu ada sebelum puasa itu nanti dia kayak muterin satu kampung, terus habis itu makan bersama karena katanya untuk kayak menghargai roh-roh yang sudah di sana gitu. Mungkin kalau dari Farah sendiri mungkin ada pengalaman atau cerita sendiri gitu pribadi. Oh, buat pengalaman sih nggak ada sih ya, cuma kalau pengalaman ikut ruqyah mungkin ada. Dan Ustadz ruqyahnya tuh pernah bilang kalau ada orang yang bisa melihat jin, bisa bekerja sama dengan jin, ada kemungkinan di dalam dirinya itu ada jin. Jadi tidak bersila dalam dirinya. Jika emang masih bisa melihat hal tersebut, berarti memang ada yang tidak normal dengan tubuh kita. Tapi menurut Farah sendiri ya, apa benar gitu kayak kalau misalnya emang ada orang yang istilahnya punya indera keenam, percaya nggak sih untuk Farah sendiri? Kalau ditarik secara ilmiah, mungkin ini bisa dibilang yang namanya suatu kelebihan. Jadi bukan indera keenam, tapi memang dari kelima indera ini ada yang lebih sensitif gitu. Kalau ditarik sisi ilmiahnya, tapi kalau bilangnya indera keenam, enggak lah, itu bukan indera keenam, itu cuma memang pendengaran dia aja yang lebih hebat atau emang penglihatan dia lebih sensitif. Nyinggung tadi ruqyah sedikit kali ya. Sebenarnya emang bedanya ruqyah sama kayak paranormal pada biasanya tuh menurut Faras sendiri, dari sudut pandang Faras tuh gimana sih? Kalau yang lain ya lebih ke memang bergantung pada jin. Kalau yang ruqyah ini kita bergantung pada Allah untuk membersihkan diri dari jin-jin tersebut. Sedangkan kalau yang praktik paranormal lainnya itu beberapa masih menggunakan jin untuk membantunya. Bahkan pakailah embel-embel jin muslim atau jin. Nah itu tuh banyak banget kan, kayak jin baik, jin jahat, jin muslim. Itu tuh kayak aduh mana ya, kayak sebenarnya kayak kalau bawa jin agama tuh sebenarnya salah nggak sih menurut Farah sendiri? Sebenarnya mungkin ya kalau dibilang-bilang membawa agama ke dalam jin muslim dan jin kafir kali kayak gitu ya. Mungkin
menurut saya kan setan itu memiliki caranya masing-masing untuk menggoda manusia. Bahkan tidak dipungkiri kalau misalnya ada setan yang menggodanya justru di kebaikan kita. Jadi kayak iya, setan ini mengajak kita untuk sholat, tapi dia bisa menggoda di hal lainnya. Itu mungkin adalah gambaran untuk jin muslim. Tapi kalau untuk yang jin kafir mungkin memang yang membuat kita malas untuk beribadah. Nah, mungkin ada pertanyaan sedikit kali ya. Mungkin Faras tahu ya, di sosial media sekarang nih banyak banget gitu kayak apa ya, mungkin kita nyebutnya ustadz atau ulama gitu, yang dia sebenarnya kita kan sudah diajarkan untuk kalau misalkan bersentuhan dengan apa namanya wanita yang memang bukan mahramnya, mungkin itu kan nggak boleh gitu ya. Nah, ada misalnya beberapa kayak ulama atau ustadz gitu yang emang dia tahu itu bukan mahramnya, tapi baik di sosial media yang kayak tetap pegang gitu, tetap pegang tangan segala macam, dan emang kayak misalkan ada air nih, mungkin Farah sendiri tahu nih, yang air ditiup lah atau dipegang doang ntar dijual. Itu aduh, pendapatnya gimana sih untuk Farah sendiri nih? Itu karena apa ya, di sosial media ini belakangan ini tuh ramai banget lah yang kayak gitu. Tahu yang itu. Kalau buat yang ustadz yang megang mahramnya dengan alasan ruqyah, mungkin perlu dipertanyakan tentang keustadzaannya itu loh. Kayak ya iya ruqyah, tapi tetap harus tahu ada hukum yang mengatur tentang tidak boleh menyentuh lawan jenis tersebut. Bisa kan menggunakan sarung tangan atau pakai bantuan orang lain gitu loh. Dan kalau buat yang celup-celup jari, tiup-tiup, apalagi itu ada yang garam, nah, terus dijualnya lebih mahal itu, aduh. Sebenarnya itu tuh ide bisnis tuh mungkin buat mereka ya. Ide bisnis bener. Sebenarnya itu tuh, kalaupun memang mungkin emang kalau misalnya minuman didoain kan seperti di apa namanya pertengahan bulan Syaban, itu nisfu Syaban kan memang ada yang apa melakukan hal tersebut. Minumannya ditaruh tengah terus kita doakan bersama-sama. Cuma kalau yang sampai dicelup jari terus yang ditiup doang, bahkan nggak sampai, cuma dibuka tutupnya nggak dibaca apa-apa, cuma dicelupin doang, itu langsung katanya berkah. Itu tuh sebenarnya permainan otak gitu, permainan psikologis di mana orang tersebut mempengaruhi customernya dengan bilang ini tuh mujarab, ini tuh bagus. Nah, itu sebenarnya permainannya di situ. Masalah itu beneran didoain atau enggak, apa emang berkah atau enggak, wallahu alam bisawab. Tapi pastinya itu yang pertama adalah permainan psikologis yang begitu. Cuman kenapa makin kesini orang-orang yang begitu tuh makin banyak gitu, dan emang apa ya, mungkin bisa dibilang jemaahnya juga mungkin percaya, dan itu tuh gimana ya untuk ngatasinnya kalau misalnya dari sudut pandang Farah sendiri ya. Mungkin kalau dari saya kayak apa ya, mungkin bisa kalau misalkan emang mau belajar gitu pastiin dulu gurunya, mungkin gurunya siapa. Mungkin dari saya sih kayak gitu. Mungkin kalau dari Faras mungkin ada sudut pandang yang berbeda gitu. Oke. Kenapa makin rame itu karena mungkin pertama ada yang mulai. Karena ada yang mulai, orang ngelihat oh ini kayak gini tuh boleh, berarti jadinya dicontoh sama orang-orang yang bahkan memang mungkin belum punya karomah, cuma bisa bilang cuma rajin hadir di apa majelis taklim, cuma yang sering malah mungkin selawatan yang diremix gitu, yang kayak gitu tuh biasanya cuma ikut-ikutan sebenarnya, bukan berarti dia punya kesaktian atau apa. Terus kenapa makin rame, mungkin ini kalau ditarik dalam sisi ilmiah, otak tuh sangat berpengaruh dalam
imunitas tubuh. Jadi kalau misalnya otak nih, misal mau minum sesuatu minuman dan otak nih yakin kalau ini tuh bisa memberikan kesembuhan, bisa memberikan hal-hal baik untuk tubuh, maka dari otak berpikir begitu dialirkan ke seluruh tubuh dan jadilah apa yang diminum itu menjadi baik, positif ya, ya itu. Jadi sebenarnya bukan dari pikiran kita sendiri lah, dari mindset ya. Betul, dari mindset, kalau misalnya tergantung mindset guys. Negatif ya ke bawahnya negatif gitu ya. Kalau Betul. memang dari awalnya dari atas kita udah positif, mungkin ke bawah kita bakal lebih positif ya. Jadi sebenarnya itu nggak selalu karena orang-orang pintar tersebut yang melakukannya, tapi emang sebenarnya itu dari diri sendiri. Bahkan dokter pun memberi obat tuh sebenarnya untuk membuat otak kita tuh percaya kalau asa itu ada, harapan itu ada untuk sembuh. Ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi tentang mindset. Ya. Mungkin apa ya? Banyak banget nih pelajaran atau wawasan yang bisa kita ambil dari narasumber kita pada hari ini, episode pertama. Apa ya, dari diskusi kita hari ini nih, dari perbincangan tadi itu kita bisa belajar gitu, kayak emang kalau Islam tuh sebenarnya emang mengakui gitu keberadaan makhluk gaib dan emang ada gitu fenomena paranormal. Tapi emang kita juga apa ya, harus hati-hati untuk si paranormal ini. Kalau misalkan emang kita kelewat batas, kita bakal terjerumus. Dan mungkin kayak tadi mungkin yang celup-celup itu tadi, mungkin ya bisa dipikirin lagi. Kalau misalnya emang kita mau belajar, cari guru yang emang pasti gitu, yang gurunya siapa, jadi bisa dicari-cari dulu. Jadi semoga pembahasan ini tuh bisa memberikan kita manfaat dan emang menambah pemahaman kita semua tentang gimana sih cara kita memandang paranormal, gimana sih cara kita memandang, mungkin tadi disinggung dikit dakwah gitu kan. Mungkin terima kasih banyak kepada narasumber kita Raka Farasyadat atas waktu dan ilmunya. Sama-sama guys. Mungkin untuk para pendengar, jangan lupa untuk terus ngikutin podcast dari Irmai buat episode-episode kedepannya. Mungkin untuk episode pertama kita belum ada judul ya, mungkin kedepannya kita bakal ada judul dan tagline. Mungkin jadi stay tune aja terus di podcast Irmai. Dari gua, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.